sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Afriana Fitri, salah satu mahasiswa PPK Daljab 2022 dari Universitas Nusa Cendana. Saat ini tengah mengajar di SMP Negeri 1 Tanjung sebagai guru bimbingan dan konseling. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik layanan bimbingan klasikal pada siswa kelas 7 dengan materi kebiasaan belajar yang baik. Untuk itu, kepada dosen dan Bapak Ibu semua, mohon masukan dan sarannya agar saya dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Terima kasih. Kelas 71, hari ini Ibu akan mengisi namanya jam layanan bimbingan klasikal. Ya, sebelumnya Ibu mau periksa kerapiannya dulu, boleh berdiri? Ya. Kalau ada yang masih keluarkan baju, silakan masukkan bajunya. Udah rapi ya? Oke, silakan duduk kembali. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Masih semangat ya, walaupun sudah agak siang, harus semangat pagi. Ibu mau dengar suaranya dulu. Selamat pagi. Baik. Semangat pagi. Baik. Kalau semangat itu 3 kali, pagi, pagi, pagi. Ulang. Selamat pagi. Baik. Oke, ulang. Selamat pagi. Semangat ya. Kemudian sebelum Ibu lanjut ke dalam kegiatan inti, silahkan siapa yang mau memimpin doa. Yang bersedia memimpin doa, silahkan boleh. Berdoa, mulai. Terima kasih sudah memimpin doa teman-temannya. Ibu lanjutkan tadi sebelum kita masuk kegiatan inti, Ibu mau menjelaskan namanya layanan bimbingan klasikal. Jadi kalau mapel lain namanya jam pembelajaran ya. Kalau di bimbingan konseling namanya layanan bimbingan klasikal. Tujuannya apa? Untuk membantu perkembangan kalian secara optimal baik dari pribadi, sosial, belajar, dan karir. Oke? Sudah mengerti? Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Baik. Bagus ya. Jadi kalau kalian tidak sempat hadir sekolah, mungkin karena sakit atau ada acara keluarga, silakan boleh kirim surat. Kalau tidak, telepon Bapak Ibu gurunya. Jangan melalui japri temannya. Nanti Bapak Ibu gurunya tidak percaya kalian hari itu benar-benar sakit atau ada acara keluarga. Benar tidak? Nah ya. Kita lanjut. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu kebiasaan belajar yang baik. Ibu tadi menjelaskan ada 4 bidang dalam BK. Pribadi, sosial, belajar, dan karir. Kalau materi ini termasuk dalam mana? Betul, dalam bidang belajar. Kita lanjut ya. Sebelum kita masuk materi, kita buat kesepakatan kelas dulu. Ya, pernah dengar kesepakatan kelas? Pernah. Nah, ya. Di sini kita kesepakatannya selama proses layanan BK ini. Bisa? Oke, Ibu tulis. Iya, memberikan ketenangan ya. Tidak, Ibu tulis ya. Tidak boleh ribut. Sama
Yang kedua, Kemudian siapa lagi yang mau angkat tangan? Yang nomor 4, kita sudah ada kesepakatan 1, 2, 3. Pertama, tidak boleh ribut. Yang kedua, berdoa sebelum belajar. Yang ketiga, mendengarkan penjelasan guru. Siapa lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Yang keempat, ibu deh ya. Yang keempat, tidak boleh makan di kelas. Kita sudah ada 4 kesepakatan selama proses pelayanan bimbingan klasikal. Sepakat tidak? Sepakat enggak? Apa tidak? Kalau tidak sepakat, salah satu di antaranya ada yang melakukan di tengah kegiatan ini, boleh tidak ikut kegiatan ibu sampai selesai, boleh silakan keluar. Bagaimana? Sepakat? Oke. Kita save ya, kita simpan. Kita lanjut. Apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini? Bisa baca tidak? Bisa. Yang pertama kalian harus mengerti apa itu kebiasaan belajar yang baik. Yang kedua, kebiasaan belajar yang baik dan tidak baik. Jadi kalian bisa membedakan kebiasaan belajar yang baik dan tidak baik. Yang ketiga, dampak kebiasaan belajar yang buruk. Yang keempat, manfaat kebiasaan belajar yang baik. Yang kelima, tips meningkatkan kebiasaan belajar yang baik. Oke, kita lanjut. Nah, ini kira-kira gambar apa? Iya, gambar yang ini pojok kiri nyontek. Terus yang kedua, belajar. Yang ketiga, pusing, menyerah gitu ya. Yang keempat, belajar kelompok. Yang kelima, yang keenam ini banyak tugas. Siapa yang bilang banyak tugas yang keenam tadi? Ayo, jujur. Jadi di sini kalian kira-kira kalau dari gambar ini kalian sudah bisa menangkap tidak mana kebiasaan yang belajar baik dan tidak? Sudah ya. Kita lanjut ya. Pengertian kebiasaan belajar yang baik, siapa yang mau? Boleh. Apa itu kebiasaan belajar yang baik? Kebiasaan belajar yang baik adalah cara belajar yang sering dilakukan dengan kebiasaan yang baik. Bagus. Kebiasaan belajar yang baik itu cara belajar kebiasaannya yang baik dalam sehari-hari gitu maksudnya ibu tangkap ya. Siapa lagi yang mau? Ayo, contoh kebiasaan belajar yang baik boleh sebutkan. Belum ada yang mau? Oke, kita lanjut kalau gitu. Ada yang mau membacakan ibu? Silahkan cuma membaca. Siapa yang mau baca? Ya, boleh. Perilaku belajar seseorang dari waktu ke waktu dengan cara yang sama dalam rangka menambah ilmu, pengetahuan baik di sekolah maupun di rumah. Kebiasaan belajar yang bersifat positif atau baik akan membantu siswa untuk menguasai materi pelajaran sehingga dengan memilih kebiasaan belajar yang baik, maka seseorang akan menentukan keberhasilan dalam belajar. Iya, jadi pengertian kebiasaan belajar yang baik adalah perilaku belajar seseorang dari waktu ke waktu dengan cara yang sama, konsisten. Maksudnya kebiasaan itu konsisten. Cuma di sini namanya kebiasaan belajar yang baik berarti harus konsisten belajar dengan cara yang baik. Itu maksudnya pengertiannya ya. Kebiasaan belajar yang bersifat positif atau baik. Sudah mengerti tadi? Ada yang mau bertanya? Sudah mengerti? Ya.
Lanjut, kebiasaan belajar yang baik dan tidak baik. Contoh yang baik, siapa yang mau menyampaikan pendapat? Contoh kebiasaan belajar yang baik, boleh angkat tangan. Mengerjakan tugas yang diberikan, betul. Siapa lagi? Iya. Tidak menyontek saat ujian, bagus. Siapa lagi? Ayo, kalian pikir-pikir deh. Kalau di sekolah gimana, kalau di rumah gimana, belajar yang baik itu seperti apa? Ada lagi? Gimana yang diskusi? Mau menyampaikan pendapatnya? Oke, kita lanjut ya. Pertama, merapikan tempat belajar. Kalau sudah selesai belajar, silahkan dirapikan, jangan berantakan. Karena tidak rapi, besoknya bingung harus bawa buku apa. Ya tidak? Nah, yang kedua, menyingkirkan yang mengganggu konsentrasi. Ayo, yang sering main HP. Misalnya lagi baca buku ya, lagi ngerjain tugas. Titit, suara WA, chat WA. Tiba-tiba terus konsentrasinya buyar. Ya tidak? Jadi sebelum belajar silahkan singkirkan dulu apa yang membuat kalian tidak konsentrasi. Yang ketiga, menyediakan alat tulis yang diperlukan. Pulpen, buku, pensil, penghapus, dan lain sebagainya. Apalagi kalau di sekolah, jangan sampai dikit-dikit pinjem dong. Pinjem dong. Kebiasaannya kalau dulu zaman ibu sekolah, cuma 5 menit di atas meja, balik ke belakang, hadap depan udah hilang. Pulpennya ibu, ya enggak? Baru di atas meja sebentar, tiba-tiba hilang. Ya. Terus, yang keempat, mengatur waktu yang tepat. Kalian sekolah dari pagi sampai siang. Ya. Terus pulangnya istirahat dulu atau gimana? Main HP. Ganti baju dulu, betul. Apalagi? Lempar sepatu, lempar baju. Kalau siangnya istirahat ya. Ya. Sorenya boleh olahraga atau main-main, Bu, boleh. Kalau mau belajar silahkan boleh belajar. Nah, kalau malam tapi konsentrasi saya waktu maghrib atau isya, Bu, boleh silahkan. Tapi asal kalian pintar bagi waktu. Jangan sampai kalian begadang. Sampai jam 12, jam 11 masih juga belum tidur. Ya. Yang kelima, jangan sampai larut malam. Yang keenam, buat jadwal pelajaran secara rutin. Yang ketujuh, buat catatan-catatan pada waktu belajar. 8, kerjakan dan menjawab pertanyaan. Oke, sampai sini mengerti? Ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan? Mengerti? Oke. Lanjut, kebiasaan belajar yang tidak, masih ada 9. Gunakan berbagai sumber belajar. Sumbernya ini boleh dari koran, boleh. Majalah boleh, buku boleh. HP gimana, Bu? Boleh. Asal isi HP-nya tuh memang isi bacaan, itu bukan TikTok lah. Apa lagi? IG lah apa. Tapi boleh kalau ada edukasinya. Ya, pendidikannya. Lanjut. Nah, kebiasaan belajar yang tidak baik. Mencontek, siapa lagi? Mengganggu teman, yuk. Mencuri apa? Mencuri pensil pulpen, ya. Terus siapa lagi? Memukul teman. Lupa waktu boleh. Siapa lagi? Ribut di kelas, betul. Siapa yang sering ribut di kelas? Yuk. Semuanya, Bu, ribut di kelas. Nah, kalau semuanya sekarang boleh introspeksi diri ya. Ributnya apakah saat pelajaran atau saat main-main? Silahkan menempatkan sesuai dengan kondisi. Ya. Kita lihat yang pertama, belajar tidak teratur. Yang kedua, daya tahan belajar yang rendah. 3, belajar saat ujian saja. 4, tidak memiliki catatan.
lengkap. Jadi Ibu bisa tahu yang sering bawa ransel kecil, itu pasti tidak bawa buku itu. Ya, siapa yang ransel kecil? Biasanya nih yang cewek-cewek, ciwi-ciwi nih. Ransel kecil kayak orang mau hangout. Terus, tidak terbiasa membuat ringkasan. Jadi kalau belajar sudah tidak terbiasa buat ringkasan. Oke, yang keenam. Menyontek, jiplak. Temennya begadang suntuk kerjain tugas. Tiba-tiba dicontek plek sama temennya. Gimana yang kasih contekan? Ikhlas tidak? Tidak. Siapa yang sering mencontek tuh? Dengar temannya tidak ikhlas. Ya. Terus 7. Sering datang terlambat. 8. Udah selesai. Kita lanjut materi dampak kebiasaan belajar yang baik. Dampak di sini maksudnya akibat. Ya, pertama apa? Ya. Kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah, betul. Yang kedua? Tinggal kelas atau tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Siapa yang mau tidak naik kelas? Tuh, angkat tangan. Siapa yang mau tinggal kelas? Temennya sudah sampai Jakarta, dia masih di... Ya, yang ketiga? Ya, mulai yang laki dulu, Ibu dengar suaranya. Sering menyontek. Nah, siapa yang sering menyontek? Lanjut ya, silakan introspeksi diri. Yang keempat, membuat anak tidak percaya diri. Yang kelima, boleh? Ya, wawasan yang sempit. Ditanya misalnya 7 kali 7 berapa? Tidak tahu. Terus misalnya ibu kota Indonesia? Ibu kota loh Ibu tanya. Kalau tidak tahu jawabannya berarti wawasannya sempit. Ya enggak? Yang keenam, dijauhi. Dijauhi teman. Merasa bersalah temannya udah bilang Jokowi. Ya oke. Sudah ngerti? Kita lanjut. Kita ice breaking. Dan kalian menyebutkan bentuknya sambil memperagakan. Misalnya, belum ya? Misalnya, bukan seperti ini, bukan. Misalnya aku bilang gajah, kalian jawab besar. Tikus kecil bilang ya. Gajah besar. Tikus kecil. Bisa. Ulang ya. Fokus yang fokus. Badak besar. Semut kecil. Gajah besar. Belalang kecil. Sekarang kebalikannya. Kalau Ibu bilang gajah, jawabnya besar. Bukan, bentuknya tetap besar, tapi tangan kalian kecil. Oke, bisa? Gajah besar. Gajah memang besar kan? Iya. Tapi tangannya kecil. Ya? Bisa? Bisa konsen? Gajah besar. Semut kecil. Masih ada yang belum konsen. Badak Oke, konsentrasi. Boleh berdiri lagi. Gajah
Udah fresh ya? Udah semangat? Siapa namanya? Ngantuk, sudah ngantuk. Ibu punya air boleh untuk mukanya. Oke, kita lanjut ya. Manfaat kebiasaan belajar yang baik. Yang pertama, ya, menumbuhkan motivasi dan memupuk rasa percaya diri. Yang kedua, meningkatkan prestasi akademis. Tahu namanya prestasi akademis? Yang di rapot tuh semuanya akademis. Yang non akademis kayak bakat kalian di bidang nyanyi, bidang olahraga, bidang apa lagi? Drum band misalnya ya, itu namanya. Nah, nari boleh non akademis. Yang ketiga, boleh di belakang, ini di belakang. Lebih kreatif dan aktif mencari sumber belajar. Yang keempat, siapa yang belum? Semakin baik dalam mengenal diri sendiri, betul. Sampai sini sudah paham? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kita lanjut. Nah, Ibu ada satu video, silahkan disimak, ditonton. Nanti kalau Ibu tanya apa isi videonya, boleh diutarakan pendapatnya. Oke? Lupa semua yang udah pernah dipelajarin, ditambah lagi bingung pas lulus semua ilmunya mau tahu. Pernahkah kalian sadar kita belajar begitu banyak pelajaran di sekolah, tapi untuk apa? Apakah itu semua ada gunanya? Itulah yang akan kita cari tahu lewat video ini. Sayangnya, yang kita temui kebanyakan di sekolah, kita terlalu fokus menghafal, bukan benar-benar nyoba paham. Itulah yang bikin kita, meskipun nilainya bagus, tapi pas begitu lulus langsung buyar lupa semua yang udah pernah dipelajari. Ditambah lagi bingung pas lulus semua ilmunya mau diapain. Padahal sepanjang sejarah, dunia kita dibangun oleh orang-orang hebat yang pengen nyoba paham akan hal-hal yang susah di dunia ini. Makanya, satu kesalahan terbesar dalam belajar adalah kita terlalu fokus menghafal. Hafalan bukannya sama sekali tidak penting, tapi hafalan saja tidaklah cukup. Jika kita lihat di luar sana, dunia kita semakin cepat. Menghadapi dunia seperti ini, kita nggak bisa cuma ngandelin ngafal doang. Kita harus bisa juga jadi orang yang bisa ngikutin perkembangan zaman. Makanya series video ini ada dengan satu tujuan, untuk membantu kalian beneran bisa ngerti semua ilmu-ilmu yang ada. Dengan cara melihat kembali semua bidang pelajaran ini dengan kacamata yang berbeda. Mulai dari gunanya di kehidupan nyata, cerita di baliknya, tokoh kerennya, sampai kecocokannya dengan kalian. Hingga akhirnya kalian bisa jadi diri sendiri dan melanjutkan jejak mereka. Jadi, tunggu apa lagi? Kalau gitu, ayo kita bahas gimana sih cara belajar yang baik biar kita semakin mengerti pelajaran-pelajaran ini dan bisa jadi berguna buat kehidupan kita. Di sekolah atau kuliah, kita sering banget ketemu rumus dan istilah yang susah. Tapi ingat, tahan diri kalian untuk nggak cuma menghafal dan nebak-nebak jawabannya aja. Tapi justru lakukanlah ini. Akuin aja kalau misalnya kalian emang belum ngerti tentang sesuatu. Karena itu adalah langkah pertama yang paling penting dalam belajar. Karena jika kita merasa diri kita sudah tahu segalanya, maka kita tak akan pernah benar-benar belajar lagi.
Jadi kalau nggak ngerti istilah susah ini, jangan pura-pura ngerti dan nebak-nebak jawabannya, tapi cari tahu artinya. Kalau kita nggak ngerti rumus jawabannya kenapa bisa begini, cari tahu kenapa jawabannya bisa begitu. Terus latihan dan pahami konsepnya. Kalau nggak ngerti pelajaran ini nanti gunanya buat apa, bahkan nggak ngerti sekolah itu gunanya buat apa, jangan belajar cuma demi lulus. Cari tahu juga apa gunanya kalian belajar pelajaran ini buat di kehidupan kalian nanti. Jadi jangan pernah malu jika kita nggak tahu semua jawaban. Malulah jika kita merasa diri sudah tahu segalanya. Dunia kita penuh dengan ilmu-ilmu baru yang terus bermunculan tiap harinya. Dengan begitu banyaknya ilmu pengetahuan di dunia ini, untuk kita bisa mempelajari sesuatu dengan cepat, penting banget untuk kita melihat pengetahuan menjadi semacam cabang pohon. Ya, cabang pohon. Pastikan kita sudah memahami prinsip-prinsip dasarnya dulu, yaitu batang dan cabang-cabang besarnya, sebelum kita masuk ke ranting dan daunannya. So kalau enggak, mereka nggak akan punya pegangan untuk bisa digantung kemana-mana. Menemukan api, sebuah reaksi kimia, menggunakannya untuk berlindung dan bertahan hidup. Di pagi hari mereka melanjutkan perjalanan, menggunakan geografi agar tak tersesat dan tahu arah. Lalu, semakin banyaknya keturunan dan mulut yang perlu diberi makan, nenek moyang kita pun menetap, mengenal tanaman dan hewan lewat biologi. Banyaknya makanan membuat mereka berpikir ulang, bagaimana meringankan pekerjaan mereka. Ditemukanlah roda-roda yang berlandaskan hukum fisika. Semakin sejahtera, mereka butuh matematika untuk mengelola dan mempersiapkan makanan mereka. Perdagangan pun mulai lahir. Perlu adanya alat pertukaran, seperti uang, untuk bisa lebih mudah bertukar makanan dan pakaian, memutar perekonomian. Kemudian, semakin kompleksnya kehidupan, nenek moyang kita mengembangkan masyarakat menjadi fungsi yang saling melengkapi, membuatnya terus semakin berkembang. Namun sekaligus juga belajar mengelola dan menjaga keutuhan masyarakat, mendirikan pemerintahan, memimpin sebegitu banyaknya orang. Meskipun banyak hal yang tak bisa terelakkan, seperti pedang. Tapi dengan mempelajari tubuhnya sendiri, tak ada luka dan cedera yang tak bisa diobati. Termasuk juga memahami luka kesedihan yang tersisa di kepala kita. Perlahan, semuanya pun berlalu, kembali menjadi hari yang biasa. Namun, cerita itu tak akan pernah mereka lupakan, mengingat hari bersejarah sebagai pelajaran besar bagi anak cucu mereka, yang kemudian mereka tuliskan dan abadikan agar bisa terkenang hingga 1000 tahun lamanya, dan memaknainya dengan emosi dan ekspresi yang mengundang haru dan tawa, sesuatu yang dapat menghidupkan hidup mereka. Lalu, semuanya kembali menjadi renungan dan pertanyaan-pertanyaan dasar yang kemudian dapat melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bukanlah prestasi orang-orang hebat saja, tetapi adalah usaha bersama. Usaha bersama yang melintasi generasi ke generasi. Sebuah perjuangan membawa obor dari guru ke murid kembali ke guru. Sebuah perjuangan bersama dari zaman sebelum peradaban hingga jauh ke masa depan. Semuanya dimulai dari sekolah kita. Dengan berani mengakui jika belum mengerti, dengan tak takut mencari tahu segala sesuatu hingga ke dasarnya, dengan tidak melihat ilmu dalam batasan
apa yang kalian baca atau kalian hafal atau kalian pelajari. Sampai sini paham? Paham. Ya. Ya, tadi sudah kita pelajari juga tentang manfaat kebiasaan belajar yang baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Yang angkat tangan yang mau bertanya? Oke, kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Sebelum mengakhiri, Ibu mau minta kalian merefleksikan kegiatan kita. Kayak gimana? Ya. Senang. Di sini kita akan merefleksikan kegiatan kita pagi ini. Di sini ada 3 emoticon. Silakan maju satu-satu menulis namanya di bawah emoticon. Kalian dalam perasaan apa dari 3 ini? Bagaimana